Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini kita akan membahas satu materi, yaitu tentang pemakaian nipple shield pada keadaan puting datar atau puting tenggelam pada ibu menyusui. Sebelum membahasnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin saja baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain, agar semua orang bisa mendapatkan materi dan manfaat yang sama. Yuk kita mulai pembahasannya ya. Jadi Bapak Ibu, ternyata bentuk ukuran payudara juga puting ini sedikit banyak berpengaruh pada proses menyusui. Nah, diantaranya pada kali ini kita bahas adalah keadaan puting yang seperti apa sih yang bisa mengakibatkan gangguan pada awal-awal menyusui. Nah, yaitu pada keadaan puting datar. Nah, coba kita lihat pada gambar ya. Normalnya kan pada gambar sebelah kiri atau protruding nipple, ini normal. Sedangkan yang tengah-tengah ini adalah keadaan flat nipple atau puting datar. Sedangkan yang di kanan, ini namanya puting terbenam atau inverted nipple. Keadaan dua puting ini kadang-kadang pada awal-awal menyusui memang sedikit banyak menjadi tantangan dan hambatan pada beberapa ibu. Tapi sebenarnya hal ini bisa diatasi apabila ibu-ibu mendapatkan edukasi yang baik. Bagaimana edukasinya? Nanti kita akan bahas ya. Nah, apa sih yang sering dilakukan oleh seorang ibu ketika memiliki puting datar atau puting tenggelam? Nah, bukan hanya ibu yang melakukan, tapi beberapa juga itu menasehatkan seorang ibu yang memiliki puting-puting demikian. Nah, apa yang biasanya mereka dapatkan nasihat? Yaitu ada dua. Yang pertama adalah menarik-narik putingnya. Nah, ini sering sekali dilakukan mulai dari hamil sampai dengan awal-awal kelahiran. Ada juga yang mendapatkan nasihat dengan pemakaian nipple shield ini. Nah, apakah nipple shield ini? Coba kita lihat pada gambar. Nipple shield itu seperti apa ya? Seperti penutup dari payudara, seperti corong gitu ya, yang terbuat dari silikon atau bahan-bahan plastik lainnya. Nah, ini ada yang tertutup semua dan ada yang separuh ya. Separuh ini biasanya sih manfaatnya supaya tetap skin to skin pada bayi saat menyusui pada areola tetap terjaga. Ini ya perbedaan antara yang kiri dan yang kanan. Nah, biasanya nanti itu pada ujungnya ada lubang-lubangnya, tempat aliran ASI-nya. Nah, biasanya dilakukan pada saat ibu hamil, pada saat awal bayi menyusui. Ini sering dilakukan atau sering dipasangkan pada payudara si ibunya. Nah, apa sih dampak daripada pemakaian nipple shield ya? Memang pada beberapa kasus ibu menyatakan ini sangat membantu. Tetapi banyak juga kasus yang mengatakan ini tidak membantu. Artinya pemakaian nipple shield ini tidak membantu. Kenapa demikian? Coba kita lihat pada gambar berikut. Ketika si bayi menyusu dengan menggunakan nipple shield, maka rangsangan si bayi pada payudara dan puting menjadi minim. Ya, coba kita lihat ini ya. Kan dia putingnya tertutupi dan sebagian areolanya juga akan tertutupi oleh nipple shield ini. Kita tahu bahwa produksi dan juga rangsangan aliran ASI keluar itu sangat dipengaruhi oleh rangsangan kenyutan si bayi. Ya, misalnya nih, payudara sudah penuh dengan isi ASI. Nah, untuk mengeluarkannya, si ibu perlu yang namanya keluarnya hormon oksitosin, sehingga alirannya terbuka dan juga bayi bisa mendapatkan ASI tersebut. Nah, kalau misalnya oksitosinnya ini dengan salah satu cara rangsangan pada puting tidak tercapai, maka alirannya cenderung minim atau sedikit. Nah, lama-kelamaan nanti produksi ASI-nya akan berkurang ya. Yang kedua, coba kita lihat pada gambar bahwa dengan adanya nipple shield ini akan membuat bayi tidak dapat menghisap pada
payudara tidak dapat istilahnya itu memerah pada payudara dengan maksimal. Hasil akhirnya apa? Si bayi tidak mendapatkan ASI sesuai dengan yang dia inginkan. Bayi akan cenderung menangis dan akan membuat si ibunya panik karena si bayi nangis terus, dianggapnya ASI-nya tidak banyak produksinya. Apa sih solusi utama pada keadaan flat nipple atau inverted nipple ini? Solusinya yang pertama dan yang paling baik adalah memastikan bayi bisa melekat pada payudara dengan baik ya. Bagaimana memastikannya? Yaitu si bayi bisa membuka mulutnya lebar sehingga bisa memasukkan sebagian besar payudara masuk ke dalam mulutnya. Kalau misalnya kita masih ingat ciri-ciri perlekatan yang baik adalah singkatannya nih, amobida. A-nya apa? Areolanya itu bisa masuk dan tampak itu yang atas lebih dibandingkan dengan yang bawah. Yang kedua, mulutnya terbuka lebar. Mulutnya terbuka lebar. B, bibirnya itu akan terbuka dan doer keluar, dan D-nya itu dagunya melekat pada payudara si ibu. Nah, kalau misalnya ini sudah bisa, maka yakinlah bahwa si bayi tersebut akan mendapatkan ASI sesuai dengan yang diinginkan dan rangsangan pada payudara tetap terjaga. Nah, ketika perlekatan ini baik, maka sebenarnya berkat hisapan si bayi itu akan membuat puting itu akan semakin lentur dan putingnya akan terbentuk. Nah, coba kita lihat pada gambar. Apabila nih ya, pada gambar ini si bayi bisa melekat dengan baik, yaitu tadi si bayi bisa membuka lebar mulutnya dan masukkan banyak payudara ke dalam mulutnya, maka sebenarnya puting itu akan terbentuk ya, kurang lebih sepertiga dari apa yang dimasukkan ke mulutnya. Jadi jangan khawatir bahwa kelenturan ini akan terbentuk dan putingnya juga semakin lama akan semakin terbentuk ya. Jadi intinya adalah bagaimana bayi melekat pada payudara ibu. Demikian Bapak Ibu semua, saya sudah paparkan tentang pemakaian nipple shield pada keadaan puting datar atau puting tenggelam. Mudah-mudahan nih materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat Bapak Ibu semuanya. Dadah.